Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahma Ramadhani dan rekan saya Yunanda. Kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Batasan Motivasi. Dengan pembahasannya ada lima pembahasan. Yang pertama itu pengertian motivasi. Yang kedua, perspektif tentang motivasi. Yang ketiga, proses kognitif lainnya. Dan yang keempat yaitu motivasi, hubungan dan konteks sosiokultural. Yang kelima yaitu murid berprestasi rendah dan sulit didekati. Pengertian motivasi. Motivasi itu adalah prosesnya memberikan semangat, arah, kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi dan juga terarah dan bertahan lama. Motivasi adalah aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Titik murid yang tidak mempunyai motivasi tidak akan berusaha keras untuk belajar. Motivasi itu adalah proses memberi semangat dan kegigihan perilaku. Artinya, karena perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan pertahanan lama. Perspektif behavioral tentang motivasi menekankan bahwa imbalan yang hukuman eksternal adalah faktor utama yang menentukan motivasi murid. Motivasi adalah meraih sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya, atau cara untuk ketujuan. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tunjukkan itu sendiri. Yang B, perspektif tentang motivasi. Berdasarkan psikolog menjelaskan bahwa motivasi dengan cara yang berbeda itu berdasarkan perspektif yang berbeda pula. Di sini kita akan membahas 4 perspektif. Pertama, behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Perspektif behavioral menekankan bahwa imbalan game hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi meliputi menurut Emer DKK. Penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat menambahkan minat atau ketenangan pada pembelajaran dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang tepat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak tepat. Perspektif humanistik akan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan memilih nasib mereka, dan kesulitan positif. Perspektif ini berkaitan dengan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dahulu sebelum memasukkan kebutuhan yang lebih tinggi. Perspektif kognitif menekankan bahwa arti penting dari penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan menuju suatu ketujuan. Menurut perspektif, makanan murid akan memandu motivasi mereka. Perspektif sosial. Kebutuhan afiliasi atau terhubung adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, memelihara dan
Pemilihan hubungan personal personal yang hangat dan akrab. C. Proses kognitif lainnya. Proses kognitif lainnya yang terlibat dalam motivasi untuk belajar dan 4 prosesnya. Yang pertama itu atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa dalam usaha mereka memahami perilaku atau kinerjanya sendiri sama orang-orang termotivasi untuk menemukan sebab-sebab yang mendasarinya. Atribusi adalah sebab-sebab yang dianggap menimbulkan hasil. Untuk melihat bagaimana atribusi mempengaruhi prestasi, bandingkan cerita 2 murid antara Jenuh dan Sudana yang gagal dalam melakukan ujian matematika. A. Berkonsentrasi pada tugas sehingga tidak takut gagal. B. Mengatasi kegagalan dalam memperbaiki kembali ke langkah mereka untuk menemukan kesalahan atau menganalisis problem untuk menemukan pendekatan lain yang lebih baik. C. Mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya usaha, bukan pada kurangnya kemampuan. Kedua, motivasi untuk menguasai keahliannya. Pemisahan sudah sama satu dari 3 tipe orientasi: perusahaan, tak berdaya, dan sinergi. Murid yang berorientasi untuk pengusaha dan berdaya dalam kemampuan umumnya. Akan tetapi mereka punya teori yang berbeda tentang kemampuan mereka. Titik menyerup yang berorientasi. Yang ketiga, sleep efficacy adalah keyakinan bahwa aku bisa. Murid dengan sleep efficacy rendah mungkin dari banyak tugas belajar khususnya yang menantang dan sulit kemah, sedangkan murid dengan level sleep efficacy yang tinggi mau mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Ia lebih baik memungkinkan untuk takut berusaha menguasai tugas pembelajaran ketimbangan murid yang berlevel rendah. Selanjutnya yaitu sleep efficacy. Anda sebagai guru akan berpengaruh besar terhadap kualitas pembelajaran menurut Anda. Guru dengan sleep efficacy yang rendah sering kebingungan menghadapi problem kelas. Ia juga tidak punya rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk menguasai kelas, menjadi stres dan marah pada perilaku murid yang tidak dapat pasien terhadap kemampuan murid untuk berkembang, memandang pekerjaan mereka sebagai rutinitas belaka, sering menggunakan model hukuman dan larangan. Yang keempat itu penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring diri. Sleep efficacy prestasi bab ML dicampurkan dengan tujuan jangka pendek yang spesifik dan memandang. Tujuan dan spesifik adalah seperti aku ingin sukses. Tujuan yang lebih konkret dan spesifik adalah seperti aku ingin mendapatkan ranking 1 semester ini. Tentunya rudi jangka panjang atau digital, lampu jangka pendek atau primal. D. Motivasi, hubungan dan konteks sosial kultural. Tujuan mendukung komponen sosial selain motivasi untuk berprestasi. Murid juga punya motif sosial. A. Motif sosial. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dikenal pengalaman dengan dunia sosial. Latar belakang sosial anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Berikut yang menunjukkan perilaku yang komponen.
kompeten secara akademik ketimbang murid yang tidak kompeten. Yang kedua yaitu hubungan sosial. Hubungan murid dengan orang tua atau teman sebaya, guru, dan mentor, dan juga orang lainnya dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial mereka. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yunanda. Hubungan orang tua dan motivasi anak. Pertama itu karakteristik demokratif. Bantuan yang berpendidikan tinggi percaya bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak adalah penting, lebih berprestasi dalam pendidikan anaknya, dan memberi stimulus intelektual di rumahnya. Praktik pengusahaan anak, mengenal bentuk si anak dan memberi tentang dan dukungan dalam kader yang tepat, memberi iklim emosional yang positif yang motivasi anak untuk mengintegrasikan nilai dan tujuan orang tua. Privasi pengalaman spesifik di rumah. Selain praktek pengusahaan umum, orang tua dapat memberikan pengalaman spesifik rumah untuk membantu si anak menjadi lebih baik termotivasi. B. Hubungan teman sebaya. Teman sebaya dapat mempengaruhi motivasi anak melalui perbandingan sosial, kompetensi, dan motivasi sosial. Belajar bersama pengaruh dengan teman sebaya mereka secara akademik dan sosial. Teman sebaya dapat membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran melalui diskusi kelompok kecil dan tutoring. Teman sebaya sering meninggalkan prestasi bagi tutor maupun murid yang diberikan tutorial. C. Hubungan dengan guru. Seperti yang telah kita jelaskan dalam slide, guru sangat mempengaruhi motivasi menurut 3 konteks sosial kultural. Dalam bagian ini telah banyak dibahas teman kita dari kelompok 7, di mana latar belakang status sosial, ekonomi, etnis, dan bisa mempengaruhi motivasi dan prestasi si murid. Murid berprestasi rendah dan sulit didekati. Salah satu aspek yang sulit dengan mengajarkan bagaimana bentuk murid yang berprestasi rendah dan sulit didekati. Jerry Probhi mendeskripsikan strategi untuk meningkatkan motivasi 2 jenis murid yang sudah didekati dan berprestasi rendah. A. Murid yang tidak semangat dan kurang percaya diri dan kurang bermotivasi untuk belajar. Murid jenis ini mencakup murid berprestasi rendah dengan ekspektasi yang rendah. 1. Murid dengan sindrom kegagalan. Yang kedua itu murid yang bermotivasi untuk melindungi harga diri dengan menghargai kegagalannya. B. Murid yang tidak tertarik atau terasing. Berprestasi di sekolah bagi mereka adalah hal yang tidak penting. Untuk mendekati murid yang apatis, ini dibutuhkan usaha terus-menerus untuk menasionalisasikan kembali sikap mereka terhadap prestasi sekolah. Jadi kesimpulannya itu, motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, bertahan lama. Perspektif behavioral tentang motivasi menekankan bahwa imbalan dan hukuman eksternal adalah faktor utama yang menentukan motivasi murid. Motivasi dalam meraih sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Cara untuk tujuan. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, tujuan itu sendiri.
Baik, itulah tadi presentasi dari kami dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.